Hai semua, ketemu lagi sama gue Sarah di Sobat Talks. Dan kali ini gue gak sendiri, gue sama cewek cantik di sebelah gue. Hai. Silakan perkenalkan diri. Hai teman-teman, kenalin nama aku Ratri. Aku adalah seorang mahasiswa. Jadi kita berdua masih mahasiswa nih gitu ya. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang menarik banget untuk obrolin ya sebenarnya gitu kan. Kita akan membahas tentang kesepian ya. Nah, kenapa sih kita akan membahas itu? Karena itu sesuatu yang seringkali dirasakan oleh semua orang dan banyak orang yang merasakannya. Nah, sebelum kita lanjut, gue mau ngingetin sama kalian untuk like, comment, share, and subscribe karena masih banyak konten lainnya yang akan dikasih sama Sobat Kaum. Nah, sebelum lebih jauh, gue akan menjelaskan definisi kesepian dulu ya. Menurut Baron dan Grascom, kesepian merupakan perasaan sendirian namun bukan sebuah pilihan. Kesepian merupakan perasaan yang gak menyenangkan di mana individu cuma memiliki sedikit hubungan sosial dan hubungan itu tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi kesepian ini bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Datang tiba-tiba gitu. Nah, menurut Ratri sendiri nih, kesepian tuh apa sih? Kalau gue memaknai kesepian itu sih kayak rasa sendirian, kosong, baik itu secara fisik maupun emosional. Kalau fisik itu kayak kita gini ketemu gitu, ataupun emosional itu lebih ke rasa sepi terhadap kayak perasaan gitu. Kalau gue maknai gitu. Dan itu sebenarnya nggak diinginkan untuk hadir gitu. Jadi kesepian ini sebenarnya orang juga mungkin kita sendiri susah mendefinisikan gitu. Kayak ngerasa kosong aja. Lo kenapa? Nggak tahu. Padahal tuh lagi kesepian gitu. Dan itu datang tanpa dipilih, tanpa permisi, tiba-tiba gitu. Ngerasa tiba-tiba. Tapi sebenarnya nggak begitu ya. Kesepian itu emosi yang kita dapetin setelah ada satu kejadian atau ada proses panjang seperti emosi lainnya. Seperti sedih, bahagia, itu ada karenanya. Nah, pernah nggak sih lo ngerasain kesepian yang benar-benar kosong banget gitu? Dan dirinya tuh lo sendiri nggak tahu gitu. Itu dari mana, tapi setelah lu ingat-ingat lagi, oh ternyata karena ini ya gitu. Pernah ngerasain kayak gitu. Awal tuh gue cerita kali ya kenapa boleh. Kesepian yang selama ini gue hadapin gitu ya. Jadi dimulai dari tahun 2011 sih. Waktu itu ayah gue meninggal di tahun itu. Gue awalnya tinggal bareng sama ibu dan adik gue bertiga. Jadi gue belum ngerasain kesepian secara emosional maupun fisik karena masih ada orang-orang di sekitar gue gitu. Tapi nggak lama dari tahun 2011 ayah gue meninggal itu, ibu gue punya pilihan untuk punya hidup baru bersama orang lain gitu, dengan beberapa pertimbangan pada saat itu. Tapi emang gue pada saat itu belum bisa terima sebenarnya, belum mau punya orang baru yang menggantikan. Sampai akhirnya gue menolak keputusan ibu gue itu. Sempat terjadi beberapa konflik yang ada sampai gue memutuskan untuk ya udah legowo gitu, menerima apa yang mungkin punya pertimbangan lain kali ya dan lain sebagainya. Tapi gue punya satu permintaan waktu itu. Gue nggak keluar dari rumah yang gue tempatin dan gue belum mau untuk bergabung bersama keluarga baru gue pada saat itu. Jadi gue milih untuk sendiri. Nah, di umur 13 atau 14 tahun, cewek tinggal sendiri itu dirasa riskan kali ya. Udah cewek, masih kecil, dia bisa apa dan lain sebagainya. Sehingga dengan baik hati sebenarnya awalnya kakek gue sih nemenin pada saat itu. Tapi emang intensitasnya cuman pagi saat berangkat mau kerja sama ketika malam aja pada saat itu. Jadi mostly kayak hari-hari jam-jam gue tuh kayak ya udah sendiri aja gitu. Dan itu terjadi sampai gue SMA terus masuk kuliah. Ternyata kuliah gue di Bogor dan gue harus jauh dari rumah. Jadi udah meneruskan sampai sekarang. Berarti sekitar 9 sampai 10 tahun gue benar-benar sendiri gitu. Oke. Dan disitulah pas ada di situ lo kesepian, atau memang karena hal-hal itu yang menyebabkan kesepian jadi sering terjadi di diri lo? Karena itu sih, kesepian jadi sering menghantui gue selama 9 sampai 10 tahun itu gitu. Berarti sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Oke, karena
mungkin kehilangan sesuatu yang dekat sama kita gitu. Terus juga adanya hal baru tapi kita malah kehilangan hal lain kayak gitu ya. Itu yang bikin perasaan kesepian tuh datang. Nah kan tapi kita nih nggak langsung tahu ini namanya kesepian. Kita pasti ngerasa awalnya kosong dulu. Kita awalnya ngerasa kok kayaknya dia yang kurang ya gitu. Kok kayaknya kemarin rame banget, kok sekarang nggak ada siapa-siapa gitu. Nah itu pas masih kecil itu kan umur 13-14 tuh masih bocil. Kalau sekarang tuh kita ngeliatnya bocil kan. Nah itu sampai ngerasain kayak gitu. Iya pasti beda lah. Awalnya rame kan, gue ada temen, ada tempat cerita dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba hilang aja gitu. Terus gue harus sendiri. Awalnya kaget, maksudnya jadi sendirian ya. Jadi kok sepi ya, nggak ada siapa-siapa. Awal kaget pertama. Terus yang kedua, ya udah mau gimana lagi kalau nggak menerima kan? Ya kan emang itu pilihan yang gue pilih pada saat itu. Jadi gue berusaha untuk menerima dan ya gimana lagi harus beradaptasi dengan ya udah berteman aja gitu dengan sepi, dengan sunyinya rumah dan lain sebagainya. Perasaan kesepian adalah satu emosi yang harus mau tidak mau dirasakan. Nah, kesepian ini apa sih dampaknya buat diri lo? Sebenarnya dampaknya tuh karena sendiri, nggak ada, maksudnya nggak ada sepi secara emosional maupun fisik. Gue jadi lebih banyak overthinking jadinya. Ya kan kalau sendiri sering overthinking kan malah. Kalau banyak orang kan enggak. Tapi kalau lagi diem, lagi sendiri, malam-malam, biasanya kan teman-teman suka ngerasain gitu kan. Nah itu jadinya overthinking aja. Dampaknya itu jadi sering nangis, terus jadi sedih. Terus entah kenapa gue tuh kalau nangis gak cuman kayaknya connect antara air mata sama badan gitu. Jadi kayak kerasa sakit juga kan gitu. Sama satu lagi dampak gue biasa, karena mungkin gue biasa hidup sendiri kali ya. Gue jadi kayak gak punya role sih gue ngerasanya. Karena kan biasanya kalau hidup bareng sama orang secara fisik gitu ya, ada rules yang harus dijalanin gitu. Kayak mau berangkat pasti ditanya mau pergi kemana, sama siapa, pulangnya jam berapa, makan, ayo pagi udah makan, sarapan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau gue nggak biasa kayak gitu, gue nggak punya rules. Gue makan kalau gue lapar. Iya kan, gue makan kalau gue lapar. Gitu. Iya, semau gue aja. Gue pergi biasanya ya udah pergi dengan kebutuhan tertentu. Nggak ada tuh yang nanya kayak mau kemana, sama siapa. Jadi kalau gue ditanya kayak gitu, gue ngerasa aneh tuh gak sih? Gitu sih. Asing ya, kayak asing pertanyaan aja. Yang nggak pernah didapatkan sebenarnya. Benar. Nah ini juga hal yang mungkin baru kita bisa obrolin lagi, karena tadi ngobrolin nampaknya bahwa kesepian itu bukan karena fisiknya nggak ada, atau ada disebut dengan kesepian secara emosional. Nah itu ketika kita nggak dimengerti juga, nggak ada yang bisa denger kita gitu, nggak ada yang bisa memahami emosi kita, betul. Itu bisa bikin kesepian. Makanya kalau misalnya kita lagi kumpul sama temen, bisa aja ngerasa sendirian, bisa aja ngerasa kosong gitu, karena emosinya nggak ada yang peduli gitu ya, kadang kayak gitu. Berarti rame belum tentu nggak kesepian ya? Bener banget. Nah tadi kan lu jelasin ya kalau misalnya lu masih seringkali merasakan kesepian. Nah gimana sih caranya lu tahu kalau lu itu sedang mengalami kesepian? Jadi sebenarnya tuh gue ngerasa ya kosong, nggak ada orang. Terus kayak gue ngerasa hati gue tuh kayak, tau gak sih, kayak nggak ada yang bisa denger aja gitu. Ngerti gak sih, kayak nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham terhadap apa yang sedang gue rasain. Dan sekarang tuh gue lebih banyak mempertanyakan, bahkan sampai deket-deket ini ya waktunya itu. Waktu kemarin contohnya ketika lagi bulan puasa, gue biasanya kan nyiapin segala sesuatunya sendiri. Buka, sahur gue siapin sendiri, dan gue lakuin itu sendiri. Nah, ketika gue ngeliat teman-teman gue, mungkin yang jauh ya, secara fisik jauh, tapi mereka tapi ada momen-momen dimana mereka dipertanyakan, gimana, udah ini. Itu kadang gue suka mempertanyakan sih, lebih banyak mempertanyakan kayak, ada nggak ya gitu, kok nggak ada ya di gue gitu.
ada nggak sih yang merhatiin gue, atau ada nggak sih yang mau tahu gue hari ini buka pakai apa, sahur pakai apa. Dan itu hal-hal kecil yang sering banget terjadi di hidup gue, dan mempertanyakan kadang tuh parahnya sampai saya nggak sih gitu, lebih ke kayak gitu sebenarnya. Tapi gue yakin pasti namanya orang-orang terdekat gue gitu ya pasti sayang, cuman mungkin nggak diungkapin ya temen-temen ya. Kan maksudnya sayang kan nggak melulu soal ungkapan, tapi kalau nggak diungkapin menurut gue nggak bakal tahu itu gitu. Nggak mungkin lo terus tenggelam dalam itu. Apa sih upaya-upaya yang lo lakukan? Oke, biasanya kalau gue tuh nggak membiarkan diri diem atau nggak ngerjain sendirian dan nggak ngerjain apapun, karena itu bikin overthinking tuh merajalela kan, ya kan? Mungkin nambah lagi, ada lagi gitu ya. Gitu. Makin kok gak ada yang nanya gitu, makin gitu. Jadi gimana caranya? Habisin aja waktunya untuk hal-hal. Biasanya kalau gue di luar sih, gue balik kalau gue butuh tidur, gue baru balik. Kalau misalnya gue masih bisa beraktivitas dan produktif di luar, gue akan melakukan itu gitu. Oke. Kayak misalnya contoh teman-teman mungkin bisa gabung bareng sama organisasi, ikut panitia, belajar bareng, ketemu teman-teman, belajar hal-hal baru yang positif pastinya ya. Gitu. Itu bisa ngurangin banget sih hal-hal supaya lo nggak kesepian, supaya overthinking nggak dateng gitu. Nah, pernah nggak sih lu ada di tahap kayak gue udah bisa nerima kesepian? Kalau gue nganggap sih udah sih, karena gue sudah bersahabat sejak lama ya sepertinya dari itu. Dan menurut gue karena itu lagi-lagi ya itu pilihan gue terima konsekuensinya, gue berusaha adaptasi, dan gue udah sahabatan aja gitu rasanya dengan itu. Ya udah kalau udah kesepian ya udah gitu, lebih ke gitu. Jadi yang tadi gue bilang dimaksimalin aja waktu-waktu di luar supaya gue ya nggak sendirian di rumah, bisa lebih produktif di luar, bisa lebih bermanfaat di luar gitu. Betul. Nah ini kadang kita tuh nggak mau ketemu sama emosi kesepian atau perasaan kesepian itu karena kita nggak siap sama rasa nggak enaknya. Nah, cuman buat orang-orang yang nerima itu karena ya udah karena gue mau sendiri ya konsekuensinya kesepian. Itu kan nggak bisa dihindari. Nah, betul. Cara menanggulanginya kalau Ratri dengan memaksimalkan dan manajemen waktunya dengan maksimal gitu, sehingga nggak ada waktu yang terbuang-buang buat sekedar overthinking. Ya, betul. Itu keren banget. Jadi kalau kalian nih sering kali ngerasa kesepian atau kalian sering kali ngerasa sendirian dan kalian bingung mau ngapain, mencoba hal-hal baru juga menarik ya. Nggak harus keluar kok teman-teman. Benar. Nah, di dalam rumah juga banyak hal yang bisa dilakuin ya, misalnya hal positif kayak Sarah nih, nyuci ya, bersih-bersih rumah, bersih-bersih kamar, bersih-bersih tempat yang kalian sering pakai. Itu tuh enak banget loh, kalian jadi bisa mencintai tempat kalian sendiri gitu. Karena gini, ketika kalian merasa nggak dicintai orang lain, karena kan kesepian tuh biasanya mulai dari situ, kayak gue nggak ada yang peduli, kayak gue nggak ada yang sayang. Nah tapi harus tetap ada satu orang yang menyayangi kalian, itu diri kalian sendiri. Betul. Ah, benar. Kesepian itu bisa lo atasi bukan karena lo terus-menerus ketemu orang dan orang yang ngasih lo cinta, bukan. Tapi diri lo yang harus mencintai diri lo secara terus-menerus. Gitu. Sumpah. Ya, jadi ya dari gue ambil ya dari Ratri ini. Kalau misalnya dia terus berfokus sama kenapa ya gue dibiarin tinggal sendiri, kenapa ya gue gak ada yang nanya, kenapa ya, itu bakal bakal sedih terus gitu, nggak bakal jalan hidupnya. Benar. Tapi dia berpikir bahwa ya ini memang harus gue terima, ini gue ambil, makanya gue manajemen waktu gue dengan maksimal dan jadi positif. malah jadi mengembangkan diri lo nggak sih? Iya benar banget sih, gue ngerasa gitu. Nah buat lo sendiri, gimana sih cara lo memaknai kesepian? Oke, sebenarnya kalau gue sendiri sih apa ya, gue banyak hal sih yang bisa gue dapat dari gue sendiri gitu ya. Gue lebih bisa tanggung jawab sama apapun di hidup gue. Kayak gue bertanggung jawab terhadap kesehatan gue, karena nggak enak kan ngompres badan sendiri,
terus cari makanan, harus cari makan sendiri, cari obat sendiri. Jadi gimana caranya jangan sakit gitu, lebih ke sana. Gue bisa bertanggung jawab juga sama keuangan, bisa bertanggung jawab juga sama kebahagiaan yang tadi. Karena ya lagi-lagi kebahagiaan gue berpikir bahwa itu tugas gue, tanggung jawab gue gitu. Ya kesuksesan gue tanggung jawab gue gitu, lebih ke sana. Terus gue juga belajar kayak gimana sih cara mengambil keputusan gitu. Karena kan kalau sendirian kan nggak ada insight lah ya, harus diskusi terbatas juga. Iya, jadi kita sendiri yang harus mempertimbangkan ini baiknya apa, ini buruknya apa. Kalau buruknya ini bisa nggak sih gue nantinya gue hadepin nih, atau gue minimalisin dan lain sebagainya, lebih kayak gitu. Terus sama kita jadi terbiasa untuk menghadapi masalah sendiri gitu. Jadi nggak cengeng, ngerti nggak sih? Karena udah biasa. Iya benar. Ya jadi segala sesuatu yang terjadi di hidup kita itu ada positifnya, ada negatifnya juga. Misalnya ada enaknya, ada enggaknya juga. Gimana caranya kita memaknainya aja gitu. Betul. Hidup itu nggak pernah adil, tapi hidup akan selalu seimbang gitu. Jadi berusahalah melihat itu dari berbagai sisi dan milih hal yang baik dan benar. Setuju. Jangan pernah ngerugiin orang lain, intinya gitu deh ya. Nah semoga Sobat Talks hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau misalnya ada kekurangan, gak apa-apa, kalian boleh komentar karena kita semua sama-sama mau belajar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye.